Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad di dalam hadis nomor 21, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfuhu." Qalu ya Rasulullah, man? Qala man adraka walidayhi indahul kibari aw ahaduhuma fadakhalan nar. Ragima anfuhu, celakalah dia. Ragima anfuhu, celakalah dia. Ragima anfuhu, celakalah dia. Kemudian para sahabat yang mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man? Siapa orang yang celaka tadi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adraka walidahi indahul kibari, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sepuh, au ahaduhuma, atau salah satunya saja dalam kondisi sepuh, fadakhala nar, tetapi kemudian justru si anak malah justru masuk ke dalam neraka. Tentang makna rogima anfuhu, Syekh Husain Audah Al-Awayisah di dalam kitabnya Syarah Adabul Mufrad, beliau mengatakan bahwa rogoma artinya campuran debu dengan pasir, kemudian anfuhu adalah hidung seseorang. Secara letterlock, rogima anfuhu artinya hidung seseorang ditempelkan ke tanah yang bercampur debu dengan pasir, atau bisa dimaknai sebagai sesuatu yang hina, atau untuk menunjukkan suatu sikap yang tidak bisa berbuat adil atau tidak bisa menundukkan kebencian, sikap yang tidak bisa menundukkan kebencian. Nah, tentang mengapa Rasulullah mengulangi rogima anfuhu sebanyak 3 kali, ini sebagai penekanan lafaz tentang makna dari pertanyaan tersebut. Wahai Rasulullah, siapa? Maksudnya adalah agar mereka tidak meniru sifat tersebut, yaitu menyia-nyiakan orang tua yang masih hidup tetapi dalam kondisi tua, sehingga kemudian seseorang itu gagal masuk ke dalam surga, justru masuk ke dalam neraka. Lalu tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya saja dalam kondisi hidup tetapi dalam kondisi tua, tetapi justru si anak justru masuk ke dalam neraka. Hal ini disebutkan di dalam kitab Makmal Al-Ikmal, bahwa makna dalam keadaan tua adalah keadaan keduanya berada di dalam pengasuhan seorang anak laki-laki yang celaka tadi, dan dia berada di tempat si anak laki-laki tadi. Tapi kemudian justru orang tuanya itu dalam kondisi lemah, tidak berdaya karena memang sudah tua. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang berbunyi, man adraka walidayhi indahul kibari ahaduhuma aw kilahuma summa lam yadkhulul jannah, summa lam yadkhulul jannah. Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sepuh atau tua, atau salah satunya saja, aw kilahuma, atau semuanya dalam kondisi tua, summalam yadkhulul jannah, tetapi justru orang tadi, si anak tadi, tidak masuk ke dalam surga. Tentang hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Nawawi ala Muslim, beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Juga di dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang besarnya pahala dari berbakti kepada kedua orang tua. Maknanya, berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya dalam kondisi mulai lemah karena mulai tua, misal itu bisa berupa dengan melayani keduanya, memberi nafkah kepada mereka, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini semua adalah sebab bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka siapa saja yang menyia-nyiakan peluang tersebut ketika orang tuanya sudah dalam kondisi tua, tapi justru disia-siakan, tidak dirawat, tidak diberi nafkah, tidak dilayani, maka sungguh terlewat, orang tersebut akan terlewat darinya peluang untuk masuk ke dalam surga. Dan jika dia justru berbuat durhaka kepada orang tua yang sudah lemah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam neraka.
Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita berbakti kepada orang tua kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rogima anfuhu, celakalah dia. Rogima anfuhu, celakalah dia. Rogima anfuhu, celakalah dia. Man adraka walidayhi indahul kibari au ahaduhuma fadakhala nar." Siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi tua, renta, sepuh, atau mendapati salah satunya saja dalam kondisi tua, renta dan sepuh, fadakhala nar, tapi justru si anak malah masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan anak-anak yang menyia-nyiakan orang tua kita yang sudah tua, sudah renta, dan semoga kita bisa masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada orang tua kita. Termasuk juga, jangan lupa, termasuk orang tua adalah mertua kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.